Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan kimia asik, kimia menarik. Untuk video kali ini kita akan membahas ikatan kovalen yang menjadi bagian dari ikatan kimia ya. Kemarin sudah ada ikatan logam, sudah ada ikatan ion, sekarang kita belajar mengenai ikatan kovalen. Nah, teman-teman, sebelum kita tahu lebih mendalam apa itu ikatan kovalen, kita perlu tahu ternyata di alam dan sering kita jumpai itu banyak sekali senyawa-senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen, yaitu gabungan dari unsur non-logam dan juga non-logam. Apa itu? Contohnya ada gas metana yang dikeluarkan oleh hewan ternak, kemudian ada gas oksigen yang biasa manusia hirup, dan juga ada gas nitrogen. Nah, setelah kita tahu nih apa aja apa aja senyawa yang memiliki ikatan kovalen, kita pelajari lebih mendalam apa itu ikatan kovalen. Nah, teman-teman, ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk melalui penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi, kalimat ini harus teman-teman pahami dan teman-teman harus mampu membedakan mana yang ikatan kovalen, mana yang ikatan ion, dan mana yang ikatan logam. Jadi kalau ikatan kovalen itu terbentuk karena penggunaan bersama-sama, jadi dipakai bareng-bareng, itu namanya ikatan kovalen. Nah, senyawa yang menggunakan bersama pasangan elektron disebut sebagai senyawa kovalen. Nah, lalu mengapa di dalam senyawa kovalen yang terdiri dari atom-atom non-logam itu tidak mengalami serah elektron, tapi mengalami penggunaan bersama pasangan elektron ikatan? Kita akan pelajari saat ini. Nah, ikatan kovalen dari unsur non-logam. Unsur non-logam itu teman-teman cenderung untuk memiliki atau umumnya memiliki elektron valensi 5-7. Contohnya adalah unsur klor. Dia memiliki nomor atom 17. Kalau nomor atom 17 berarti konfigurasi elektronnya adalah, teman-teman masih ingat kan konfigurasi elektron? Jadi sebelum teman-teman lanjut ke ikatan ion atau ikatan kovalen, teman-teman harus paham dulu mengenai konfigurasi elektron menurut Bohr. Jadi kalau Cl itu konfigurasi elektronnya adalah 287 karena nomor atomnya adalah 7. Nah, kemudian karena Cl ini memiliki elektron valensi 7, sedangkan unsur itu dia harus mencapai kestabilan. Bagaimana cara mencapai kestabilan suatu unsur? Unsur dapat mencapai kestabilan dengan mengikuti aturan duplet dan juga aturan oktet. Jadi ada dua aturan ya teman-teman, duplet dan juga oktet. Kalau yang duplet itu dia memiliki elektron valensi 2, sedangkan untuk yang oktet itu dia yang memiliki elektron valensinya 8. Nah, 287 berarti kalau mau stabil Cl itu harus 28 atau enggak 288. Nah, sebentar. Kan dia harus memenuhi aturan oktet, kalau enggak 2. Kalau itu harus 8. Nah, bisa yang atas atau yang bawah. Nah, berarti kan ini harus diubah teman-teman yang ini. Misalkan menjadi yang pertama ini. Maka dia harus melepaskan 7. Oke. Sedangkan kalau menjadi yang nomor 2 ini, dia hanya butuh menarik atau menangkap 1 elektron. Mana yang lebih mudah? Melepas 7 atau menarik 7, teman-teman? Mana yang lebih mudah? Melepas 7 atau menangkap 1? Tentu yang lebih mudah adalah yang menangkap 1 elektron. Maka non-logam cenderung untuk menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Seperti itu ya teman-teman, ini cenderung untuk menerima elektron. Jadi jumlahnya harus 8. Jadi setelah dia menerima elektron, jadi jumlahnya harus seperti ini, harus 8. Kita lanjut. Oke. Jadi ikatan kovalen teman-teman terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam melalui penggunaan bersama pasangan elektron. Ini yang harus teman-teman pahami. Jadi non-logam sama non-logam serta penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, ikatan kovalen itu ada 3 teman-teman. Kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap
3. Kita akan membahas satu persatu bagaimana ikatan kovalen itu terbentuk. Oke. Kemudian ikatan kovalen tunggal ya teman-teman. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Jadi nanti yang membedakan antara ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan juga rangkap 3 adalah berapa pasang yang digunakan di sini. Kalau kovalen tunggal itu sepasang. Kalau kovalen rangkap 2 nanti 2 pasang. Rangkap 3 itu 3 pasang ya teman-teman. Jadi seperti ini, contohnya ada H2 dan juga CH4. Misalnya di sini ada HCl. Bagaimana HCl itu membentuk ikatan kovalen? Yang pertama, unsur H. Unsur H itu dia memiliki 1 elektron valensi. Jadi dia harus memenuhi aturan duplet. Harus menangkap atau memerlukan atau menerima 1 elektron ya. Dia harus menangkap 1 elektron. Oke. Kemudian maka lambangnya seperti ini ya. Kemudian ada Cl. Cl itu nomor atomnya 17. Konfigurasi elektronnya adalah 287. Maka dia akan memerlukan atau menangkap 1 elektron dengan lambang Lewis seperti ini. 7 ya elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian lambang unsur Lewisnya, lambang Lewis unsurnya seperti apa? Hanya seperti ini, Cl-nya seperti ini. Kemudian mereka bergabung menjadi rumus Lewis senyawa H mempunyai 1 teman-teman. Cl ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H itu stabilnya 2. Nah, 2 kan? 1, 2. Kemudian Cl itu harus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7-nya milik Cl, 1-nya dia ngambil punya H. H juga memakai 1 dari Cl, jadi sama-sama menyumbang. Yang nantinya digunakan bersama-sama, itu namanya ikatan kovalen. Jadi kalau hanya 1 pasang seperti ini, namanya adalah ikatan kovalen tunggal. Jadi rumus Lewis senyawanya seperti ini, rumus strukturnya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman untuk ikatan kovalen tunggal. Nah, sekarang kita lanjut untuk ikatan kovalen rangkap 2. Bedanya tadi ya, kalau tunggal hanya sepasang, kalau rangkap 2 itu 2 pasang elektron ya, ada 2 pasang elektron. Jadi nanti setiap atom akan menyumbangkan 2 elektronnya untuk digunakan bersama-sama. Kalau tadi hanya 1, sekarang 2. 2 sama 2, jadinya kan 4. 4 itu kan 2 pasang, maka ada 2 pasang elektron. Maka ada ikatan kovalen rangkap 2. Bagaimana ikatannya? Contohnya di sini ada ikatan kovalen rangkap 2 pada senyawa O2. O itu dia memiliki nomor atom 8 sehingga konfigurasinya adalah 26. Maka Lewis unsurnya seperti ini. Ada 6 elektron valensi. O2, O yang satunya juga sama seperti ini. Nah, kemudian kita susun. Di sini kan ada O, teman-teman. Ada O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elektron valensinya 6. O yang satu juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia akan stabil kalau 6 tambah 2 kan 8. Jadi 6 pakai punya sendiri, 2 pakai punya orang lain. 6 punya sendiri, 2 pakai orang lain. Stabillah mereka, maka akan terbentuk O2. Seperti itu ya teman-teman, bedanya 1 pasang, 2 pasang. Nah, sekarang kita coba yang kovalen rangkap 3. Kalau rangkap 3 terbentuk dari penggunaan bersama-sama dari 3 pasang elektron ya. Jadi setiap atom akan membentuk 3 elektron untuk digunakan bersama-sama. Contohnya ada pada senyawa N2. Jadi ada 3 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepasang, 2 pasang, 3 pasang nih. Sepasang, 2 pasang, 3 pasang. Maka disebut ikatan kovalen rangkap 3. Sekarang kita pahami lalu bagaimana pembentukannya. Contohnya ada pada senyawa N2. N itu nomor atomnya 7, maka konfigurasi elektronnya adalah 25. 5 berarti memiliki 5 elektron valensi. Aturannya adalah seperti ini. Satu sisi 3, satu sisi 2. Sama. Satu sisi 3, satu sisi 2.
Kemudian akan membentuk seperti ini. N itu kan ada 5 maaf. 1, 2, 3, 4, 5. N yang satunya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pakai punya sendiri, 3-nya pakai N yang satunya. Jadilah 8. 5 pakai punya sendiri, 3 pakai punya satunya. Jadi ada 3 pasang yang digunakan bersama-sama, maka disebut ikatan kovalen rangkap 3 dengan rumus struktur seperti ini, 1, 2, 3, dan rumus molekul N2. Seperti itu ya teman-teman untuk ikatan kovalen, semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.